Nggak, katanya enak kan? Ini kan moderator. Ini slide-nya mau ditampilin kemana? Ini iya. Ya.
Saya kelihatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah. Yang kami takzimi pengasuh sekaligus mudir Ma'had Ali Situbondo, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Yang kami takzimi Katib Ma'had Ali, Ustadz Hoiruddin Habsis. Yang kami hormati narasumber kita pada malam hari ini, Ustadzah Kinatul Hoiro, Magister Hukum Islam. Dan tak lupa pula seluruh peserta kajian tematik seputar Ramadan pada malam kedua hari ini, baik yang offline maupun yang online. Masih semangat ya? Masih semangat. Malam ini kita, ini merupakan malam kedua kita ya, merupakan malam kedua kita. Semoga masih semangat dan masih setia mengikuti kami. Malam ini kita akan membahas tentang puasanya orang yang menyusui atau hamil. Seringkali kita ditanya, kira-kira bagaimana hukumnya orang yang berpuasa, hukumnya orang yang menyusui atau hamil ketika tidak mampu untuk berpuasa. Itu seringkali ditanya sama bagian ibu-ibu, kira-kira gimana? Apakah kami itu boleh untuk membatalkan puasa ketika kita tidak mampu, dan juga kira-kira bagaimana bagaimana apakah kita hanya wajib mengkodok saja atau nanti masih ada kewajiban lain selain mengkodok puasa. Untuk lebih jelasnya kita langsung serahkan kepada narasumber kita pada malam hari ini, kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Yang saya hormati Ketua Panitia Kajian Tematik seputar Ramadan, dan yang saya banggakan adik-adik mahasantri Ma'had Ahli Putri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, hafidzakumullah jami'an. Adik-adik yang saya banggakan, adik-adik, teman-teman, juga sahabat ya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan pada malam hari ini, diberi amanah untuk menyampaikan sedikit ilmu dengan tema puasa bagi ibu melahirkan, ibu hamil dan menyusui ya. Ya, kalau menyusui berarti kan sudah lahir. Sebelum Ramadan, entah kenapa ada banyak sekali
para ibu-ibu yang bertanya kepada saya tentang ini. Dan kebetulan ada pengurus TA yang menghubungi saya untuk menjelaskan tentang puasanya orang yang hamil dan menyusui. Bumil ya bahasanya ya. Kebetulan sekali ini. Jadi belajarnya sudah agak sebelumnya. Sebelum ada undangan sudah belajar. Tapi tidak ada pertanyaan nanti ya. Karena dari panitia, pertanyaannya itu di luar ruangan saja. Ya, langsung saja. Puasa bagi orang hamil dan menyusui, itu saya bagi ada 3 kondisi, di mana yang pertama, bumil atau busui, dia menduga lemah, ya busui itu ibu menyusui. Bahasa masyarakatnya itu seperti itu ya. Yang pertama itu ada dugaan lemah, artinya wahem akan terjadi bahaya, baik pada dirinya atau pada bayinya. Kemudian yang kedua, ada dugaan kuat atau pada taraf yakin bahwasanya akan terjadi bahaya pada dirinya ataupun bayinya. Kemudian kondisi yang ketiga, tidak ada dugaan apa-apa. Dalam artian ketika bumil atau busui nanti berpuasa, dia tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi bahaya pada dirinya ataupun pada bayinya. Lanjut. Kemudian dari kondisi yang pertama ada dugaan lemah yaitu wahem. Bagaimana nanti hukum puasanya? Dia makruh untuk berpuasa. Makruh di sini kan artinya lebih baik untuk tidak berpuasa karena di situ ada sesuatu yang nantinya akan membahayakan. Kemudian kondisi kedua yang mana dia sudah mempunyai dugaan kuat atau keyakinan ketika dia berpuasa akan terjadi bahaya. Misalnya nanti bayinya akan keguguran, meninggal di dalam perut atau keluar sebelum waktunya kalau dibawa puasa misalnya seperti itu. Maka dalam kondisi demikian haram hukumnya untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga itu kan tidak ada dugaan apa-apa, dalam artian nggak ada bahaya apa-apa, maka haram tidak berpuasa. Haram tidak berpuasa ini bukan tidak boleh puasa ya, tapi boleh tidak puasa. Beda antara boleh tidak berpuasa dengan tidak boleh puasa. Ya, yang salah kaprah itu tidak boleh puasa. Kalau bumil atau busui tidak boleh puasa, bukan seperti itu, tapi boleh tidak berpuasa. Kemudian yang dimaksud bahaya di sini adalah yang sekiranya dengan berpuasa akan menyebabkan keguguran atau lemahnya bayi, baik bayi yang masih dalam kandungan ataupun dalam dunia nyata. Dunia nyata ini maksudnya sudah lahir ke dunia gitu ya. Kalau bahasanya bidan itu stunting. Makanya kan sekarang ada cegah stunting gitu ya. Stunting itu kan kurang gizi gitu ya. Tapi sekarang kan sudah ada gratis makan dan susu ya. Insya Allah kalau benar-benar terjadi, terrealisasikan, insya Allah nggak ada stunting, insya Allah. Lanjut. Kemudian lah di sini yang penting, yang sering terbalik, konsekuensi saat tidak berpuasa. Apa sih konsekuensinya? Yang pertama itu menurut Syafi'iyah dan Hanabilah bahwasanya bagi bumil atau busui yang khawatir terhadap bayinya saja, maka dia harus mengkodok dan membayar fidyah 2. Berarti yang dikhawatirkan adalah bayinya. Tapi kalau yang dikhawatirkan adalah dirinya
atau dirinya dan bayinya, maka dia hanya mengkodok saja. Gimana kalau khawatir kepada bapaknya? Oh, nggak ada ketentuan di sini. Jadi yang menjadi pertimbangan adalah khawatir kepada bayinya atau khawatir kepada dirinya sendiri. Apakah bisa kekhawatiran ini dibuat-buat? Ya nggak bisa. Nanti bilang ya ke suaminya, Mas, nanti saya mau khawatir ke saya sendiri aja ya, biar kodok saja, nggak usah ngeluarin fidyah. Oh, nggak bisa. Apakah bisa dibuat-buat? Nggak bisa juga. Itu nanti akan apa namanya ya? Akan otomatis nanti akan biasanya ketika hamil itu kalau nggak makan bisa lemas atau apalah seperti itu ya. Kemudian yang kedua, menurut Malikiyah, qadha dan membayar fidyah ini berlaku pada busui. Jadi menurut Malikiyah, busui itu ketika tidak berpuasa maka dia mengqadha dan membayar fidyah. Yang kedua, kalau bumil gimana? Kalau bumil bayinya. Pokoknya menurut Malikiyah ketika bumil dia qadha dan fidyah, ketika busui dia qadha dan membayar fidyah, tapi ketika bumil dia harus mengkodok saja. Seperti itu. Beda ya dengan yang pertama ya. Nah, kalau yang pertama itu ada ketentuan khawatir pada siapa. Kemudian yang terakhir menurut Hanafiyah kodok saja. Wah, ini los ini ya, enak ya. Enak banget. Berlaku bagi keduanya, baik bumil atau busui. Tanpa melihat siapa yang dikhawatirkan. Ini cukup kodok saja. Cuma nyaman ya. Nah, seperti itu. Kemudian ukuran fidyah yang wajib dikeluarkan yakni 1 mud. 1 mud itu berapa sih? Seukuran 6 ons. Tapi ada yang mengatakan 6,75 ons. Hampir 7 ons ya. Tahu 6 ons itu berapa? Tidak nyampe 1 kilo. Ya, itu 1 mud. Tapi perharinya, bukan misalnya menyusui selama 1 bulan, tidak berpuasa selama 1 bulan, cukup membayar 6 ons, 1 mud, bukan seperti itu. Tapi nanti dikali berapa hari tidak berpuasa, maka dikali 6 on. Misalnya 30 hari tidak berpuasa, maka 6 dikali 30. Berapa 6 kali 30? 180 ons. Berapa kilo? 1 kilo berapa ya? Berarti 18 kilo. Seperti itu. Nanti dikalikan sendiri. Kemudian berupa barang apakah yang bisa dibayarkan untuk fidyah? Jumhur ulama mengatakan bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok, yang penting bahan makanan pokok. Tapi Syafi'iyah menambahkan yang dapat dijadikan zakat fitrah. Berarti apa? Beras. Kalau di Indonesia beras. Kemudian Hanafiyah boleh makanan siap saji. Wah, ini enak ya. Berarti sudah masak, ada satenya misalnya ya. Tinggal ngasih. Wah, ini enak ini. Tapi ada juga yang mengatakan gimana kalau dengan uang yang seharga berasnya? Oh, boleh juga. Misalnya sekarang beras lagi naik ini, yang biasa itu harganya 15.000. Jadi nanti tinggal kali 1 kilonya 15.000. Kalau 6 ons berapa? Nanti dikali sendiri ya di kamarnya ya. Kemudian kepada siapakah fidyah itu diberikan? Kepada fakir miskin. Selain orang yang wajib dinafkahi oleh pemberi fidyah. Misalnya, kalau
anaknya yang wajib dinafkahi atau orang tuanya seperti itu ya. Maka meskipun beliau fakir miskin, naudzubillah ya, dia tidak boleh diberikan fidyah kepada orang tua tersebut, orang tua yang wajib dinafkahi. Siapapun selain orang-orang yang wajib dinafkahi seperti itu. Kemudian bagaimana jika qada puasa tertunda hingga Ramadan berikutnya? Oh, sebentar, ini dulu. Kapan fidyah boleh dibayarkan? Akhir bulan. Yang pertama di akhir bulan, artinya di bulan terakhir bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan gitu ya. Kemudian yang kedua, setiap hari di bulan Ramadan. Yang ketiga, selesainya bulan Ramadan, berarti bisa di bulan Syawal, bulan-bulan berikutnya. Lantas gimana kalau misalnya, oh saya Ramadan tahun 2024 sekarang, saya ini tidak puasa selama 1 bulan, karena saya menyusui misalnya ya. Oh dibayarkan dulu lah fidyahnya, nggak boleh. Karena belum masuk bulan Ramadan. Dibayar per hari nggak apa-apa, dikumpulkan di akhir Ramadan juga nggak apa-apa. Atau nggak punya misalnya di akhir Ramadan nggak punya setelahnya juga nggak apa-apa. Yang penting tetap dibayarkan. Seperti itu. Kemudian bagaimana jika qada puasa tertunda hingga bulan Ramadan berikutnya? Ini ada dua ini ya, tertunda karena ada uzur, maka konsekuensinya adalah qada tetap menjadi tanggungan, terus qada kalau ada uzur. Semisal apa uzurnya? Misalnya selama 11 bulan dari Ramadan, setelah Ramadan Syawal ya, hingga bulan Sya'ban dia sering sakit-sakitan hingga nggak bisa berpuasa, kan nggak bisa mengqada. Maka itu disebut dengan uzur. Atau kerja terus mencari nafkah. Ingat, nafkah yang wajib ya. Nafkah yang wajib. Maka dia kan termasuk uzur. Uzur karena tidak kuat berpuasa lantaran bekerja mencari nafkah. Maka di situ juga disebut dengan uzur. Atau selalu bepergian, tapi bepergian yang memang kebutuhan dia, hajatnya dia. Bukan bepergian dengan shopping, healing, bukan seperti itu ya. Nah, itu juga termasuk uzur. Maka qada puasa tetap menjadi tanggungan. Berarti qadanya kapan? Setelah Ramadan di tahun 2025. Nanti qadanya di bulan Syawal berikutnya, maka dia tetap mempunyai tanggungan qada. Kemudian yang kedua, tertunda karena tidak ada uzur. Ini namanya leha-leha ya. Dah malas mau puasa gitu Lah, ketika seperti itu tidak ada uzur, maka qada tetap menjadi tanggungan dan wajib membayar fidyah. Lah, fidyah di sini berbeda dengan fidyah yang tadi. Kalau tadi kan ada fidyah juga ya, ketika khawatir pada bayinya, maka wajib membayar fidyah dan mengqada. Lah, ini fidyah di sini beda. Fidyah di sini dibayarkan dikarenakan melompati Ramadan. Melompati Ramadan ya. Maksudnya hingga datang bulan Ramadan berikutnya. Maka wajib membayar fidyah. Fidyah bertambah 1 mud jika ia menangguhkan qada puasa pada tahun berikutnya. Jadi ketika misalnya tahun kemarin 2023 ya tidak dibayarkan hingga Ramadan tahun sekarang, maka dia membayar 1 mud. Oh kok ternyata selama Syawal sampai Sa'ban ini yang akan datang tidak lagi membayar, maka tambah lagi 1 mud ditambah lagi 1 mud berarti menjadi 2 mud. Gimana dengan qada puasanya? Qada puasanya tetap berjalan. Yang salah kaprah dari dulu itu qada puasanya yang berlipat ganda gitu kan ya. Ini yang berlipat ganda adalah pembayaran fidyahnya. Kok sampai 3 tahun? Ya terus bertambah. Sesuai bertambahnya tahun. Seperti itu. Sampai nggak mampu ya tetap menjadi kewajibannya. Ribet ya jadi perempuan? Enggak.
Jadi perempuan ini istimewa. Kenapa demikian? Sampai ya ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad ya, siapa yang harus saya hormati? Ibumu. Ditanya lagi, lalu siapa ibumu? Lalu siapa? Ibumu. Bukan 3 ibu ini ya, 1 ibu. Jadi 1 ibu. Takut salah diartikan oleh bapak-bapak ini. Nah, jadi 1 ibu harus dihormati. Dihormati berlipat ganda melebihi dari seorang ayah. Maka inilah keistimewaan seorang perempuan. Jadi, jadi perempuan ini ribet, masih hamil. Setelah hamil itu melahirkan, setelah itu masih menyusui. Wah, enggak ribet. Makanya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu juga istimewanya seorang ibu. Juga rezeki suami itu tergantung doa istri. Nah, seperti itu. Ini juga keistimewaan seorang perempuan. Jadi berbanggalah menjadi seorang perempuan. Apalagi perempuan yang seperti kalian, alim. Alim dan akhlaknya juga bagus. Wah, itu harganya tinggi itu. Insya Allah orang Lombok nggak bisa membeli. Nah, seperti itu ya. Alim, insya Allah alim. Kemudian, gimana kalau seandainya tadi ketika ada yang dikhawatirkan adalah bayinya, maka dia wajib mengkodok dan membayar fidyah ya. Terus lompat ke Ramadan berikutnya, nggak bayar fidyah juga nggak kodok lah. Berarti di situ dia membayar fidyahnya dua mud per hari. Yang pertama fidyah karena khawatir terjadi apa-apa pada bayinya. Yang kedua dia membayar fidyah karena melompati Ramadan hingga datang Ramadan berikutnya. Jadi bayar fidyahnya 2. Lanjut lagi ke Ramadan berikutnya, berarti bayar fidyahnya 3. Gitu ya. Nantilah, ini kan calon ibu semua ya. Nanti akan merasakan sendiri bagaimana nikmatnya menjadi seorang ibu. Ya, istri dan ibu-ibu. Ini banyak sekali di masyarakat ya. Pertanyaan seperti ini banyak sekali di masyarakat. Masyarakat itu kan tidak tahu kadang, oh saya yang waktu hamil siapa ya, khawatir ke siapa ya. Itu kadang seperti itu kan. Nanti dibuat-buat lah, jangan ikut yang bertanya. Oh khawatir ke dirinya aja biar nggak bayar fidyah, nggak bisa seperti itu ya. Karena kekhawatiran itu tidak bisa dibuat-buat. Harus apa ya, murni dari dirinya sendiri. Mungkin ketika pulang kemarin ada yang sudah ada pertanyaan seperti ini? Sering, ada yang belum ya. Nanti yang belum akan ketemu dengan pertanyaan ini. Jadi perlu tentang perempuan itu ya. Nanti juga akan dibahas tentang haid, nifas ya. Itu perempuan lagi. Ribetnya perempuan. Kalau nggak mau ribet, carilah suami yang mengerti tentang haid. Nanti nggak usah ribet-ribet. Kalau nggak dapat, wallahu a'lam itu. Inilah seputar sekilas tentang puasanya Bumil dan Bu Suwi. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya, akhirnya kita sudah selesai menyimak materi tentang bagaimana puasa orang, istilah baru ini, puasanya Bu Suwi dan Bumil. Iya.
Saya baru tahu ini, busui. Kalau bumil udah dari dulu, ternyata ada busui. Iya, seperti itu. Iya, juga selain itu kita juga tadi sudah menyimak bagaimana hukumnya busui dan bumil itu. Sedikit saya simpulkan, intinya hukum puasa bagi bumil dan busui itu tergantung bagaimana kondisi keduanya. Ya, tergantung keduanya. Jadi, yang merasakan kekhawatiran itu juga tidak bisa ditanya kepada yang ditanya. Pastinya yang merasakan adalah ya yang hamil dan yang menyusui itu sendiri. Jadi tidak bisa kita terka apakah itu kekhawatirannya berasal dari anak atau berasal dari ibu itu sendiri. Terkait dengan wajib membayar fidyah dan kodok atau kodok saja itu juga tergantung keadaan keduanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf karena tidak ada sesi pertanyaan. Karena tidak ada sesi pertanyaan, jadi kalau ada yang mau nanya bisa langsung menghubungi kru Tanwirul Afkar. Karena sudah selesai, kami mohon undur diri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sip. Sudah pakai kan? Oke. Oke. Oh, sih. Ya. Iya. Oh, oh ternyata dari bagian kru dan juga peserta minta agar dibuka sesi pertanyaan. Jadi saya ambil kembali waktunya ya karena tadi sudah ditutup. Sekarang saya buka kembali sedikit. Ya, karena bagian kru juga meminta agar ada sesi pertanyaan. Untuk sekarang saya buka sesi pertanyaan. Silahkan bagi peserta yang mau bertanya. Satu, satu cuma. Yang lain nyusul. Ayo silahkan. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Ustazah, ini bukan pertanyaan, tapi permintaan. Kalau mungkin dari segi teori, apa yang disampaikan oleh Ustazah sudah sangat jelas dari segi bagaimana cara mengkodoknya dan kekhawatirannya. Nah, permintaannya adalah karena Ustazah sudah memiliki seorang putra, nah, kami ingin meminta pengalaman Ustazah ketika hamil di bulan Ramadan. Ustazah hamilnya di bulan Ramadan, nggih? Nututi nggih? Sebelum. Berarti udah lahir ketika Ramadan. Menyusui. Nah, kalau dari segi teori mungkin apa yang disampaikan sudah jelas. Sudah sangat jelas. Cuman saya pengen mendengar pengalaman dari seorang ibu itu sendiri. Apakah benar kalau nggak makan susu air susunya itu nggak keluar gitu? Karena para mertua itu ada yang cerewet dengan puasa aja, anu gitu. Ada yang bilang jangan puasa nanti air susunya nggak keluar. Nah, pengalaman dari Ustazah sendiri bagaimana? Terima kasih. Eh, ini permintaan yang lumayan bagus ya, apalagi bagi yang belum pernah merasakan momen seperti itu. Ya mungkin bagi peserta yang di rumah sudah ada yang pernah merasakan, tapi kalau yang di sini sepertinya belum semua. Jadi untuk lebih singkatnya saya langsung serahkan kepada narasumber kita.
Iya, terima kasih atas permintaannya ya. Sebenarnya tadi memang mau menceritakan pengalaman cuma malu-malu gimana gitu ya. Pengalaman saya belum pernah hamil ketika bulan Ramadan, tapi saya pernah menjadi busui ketika bulan Ramadan. Berarti nggak bumil di bulan Ramadan ya, busui aja ya. Memang benar ketika orang hamil itu kan asupan gizinya kan lebih daripada biasanya karena di dalam juga butuh asupan. Jadi ketika hamil ya biasalah karena saya bukan bulan Ramadan, maka yang biasanya sehari makan dua kali jadi 5 kali. Ada yang seperti itu, ada yang malah nggak makan karena nggak enak makan. Ada yang seperti itu. Kalau bertanya pengalaman saya, tadi kan permintaannya pengalaman saya, maka jadinya makan itu bertambah 2 kali lipat. Enggak ya, berkali lipat. Berlipat ya. Yang biasanya 2 kali, maka 4 kali. Nah itu. Tapi ketika Bu Sui bertepatan dengan bulan Ramadan, saya ingin sekali puasa. Jadi berusaha ketika sahur, ya juga sahur saya karena niatan saya gimana tidak mengkodok puasa gitu ya. Karena berpuasa ketika orang-orang makan itu kan tantangan banget ya. Orang-orang di sekitar makan sementara kita puasa. Kalau tidak imannya tidak kuat nanti ada godaan gitu ikut makan juga. Nah, jadi saya berusaha gimana untuk kuat lah. Sahurnya ini sudah diakhirkan, sudah hampir mau adzan, imsak itu masih masuk ya. Nah, jadi hampir mau adzan itu baru sahur. Gimana asupannya biar kuat sampai maghrib. Katanya niatnya saya seperti itu. Ternyata kok jam 7 sudah keroncongan. Jam 7 ini ya, berapa jam ya? Jadi saya tahan sedikit ternyata udah lemes, nggak bisa beranjak dari tempat tidur. Katanya, iya itu pengalaman saya seperti itu, nggak bisa beranjak, bahkan mau jalan ini bahasanya ya gemeteran gitu ya, kayak orang sakit gitulah. Itu sudah khawatir pada siapa itu kalau seperti itu? Diri sendiri. Karena kenapa? Karena sudah takut sakit. Kalau anaknya, saya nggak khawatir karena ASI masih lancar. Gimana cara ASI lancar? Ya banyak tipsnya sekarang ada susu. Wah, ini membahas ini ya. Ya, ada susu, ada jamu, macam-macam lah nanti ibu kalian akan ngasih tahu tipsnya apa saja lah. Ini saya nggak khawatir sekali sama anak saya, cuma saya sudah masih jam 7 ini sudah keroncongan. Lanjut masih berapa jam? Makanya saya tidak kuat puasa itu pengalaman saya. Cuma ini saya kasih tipsnya ya, dikasih tips kurma direndam ke air. Kurma itu ambil hitungan ganjil, bisa 3, bisa 5, bisa 7, itu direndam. Direndam ketika sahur, kemudian diminum ketika buka puasa. Lah, ketika rendam buka puasa, diminumnya ketika sahur. Itu katanya obat untuk menguatkan. Ada sebagian orang yang dengan tips seperti itu memang kuat. Ya, lain-lain kan ya perempuan ya. Ada yang ketika sahur itu minum susu yang banyak. Ada yang seperti itu, ada yang minum jamu. Beda-beda. Kalau saya kok enggak mempan ya, tetap keroncongan ya. Entahlah. Itu beda-beda. Nanti bisa dicoba. Kalau misalnya kuat dengan yang menggunakan susu, ada memang susu khusus bumil atau busui,
ya untuk membuat sehat bisa dengan itu. Kalau dengan jamu kuat bisa dengan jamu. Kalau dengan air kurma kuat bisa dengan seperti itu. Pengalaman saya pribadi, saya selama ini nggak puasa. Saya 2 tahun busui, tidak puasa. Di tahun Ramadan pertama itu Arka masih umur hampir 3 bulan. Ramadan berikutnya hampir 2 tahun. Makanya keinginan saya untuk puasa di Ramadan kedua itu ya sampai ingin berhenti untuk ASI, ngasih ASI ke anak saya. Cuma saya kasihan karena saya pribadi itu apa ya namanya berkomitmen gimana harus 2 tahun. 2 tahun penuh dan tidak makan apa-apa, hanya ASI saja selama 6 bulan. Karena kenapa? Karena ASI ini nggak ada jualannya. Ketika nggak melahirkan nggak ada ASI-nya. Ya, iya kan? Ah, iya. Semahal apapun susu formula itu masih lebih mahal ASI. Karena apa? Dari saking mahalnya nggak ada yang jual. Seperti itu. Makanya kalau nanti nanti kasihan anaknya lapar. Biasanya orang desa itu tantangannya seperti itu. Sampai kalau enggak kasihan, baru umur seminggu dikasih pisang, dikorek-korek gini ya sampai halus dikasih pisang. Jangan kasihan. Gimana nanti yang tidak membahayakan diri sendiri juga tidak membahayakan lambung anaknya. Harus saling ini. Kan ada rukhsah untuk boleh tidak puasa ketika menyusui kalau tidak kuat kan seperti itu kan. Ya sudah kita ambil rukhsah nanti kodok. Seperti itu. Macem-macem lah orang ini ya. Kapan kodoknya? Kalau nanya kapan kodoknya, ya setelah selesai menyusui seperti itu. Seperti saya kan berarti lompat 1 Ramadan ya. Nah, nanti membayar fidyah. Nanti lagi dilihat apakah karena ada uzur atau enggaknya. Kalau saya kan dari Ramadan pertama masih umur 3 bulan, berarti kan tidak puasa selama 1 bulan. Kemudian kan masih uzur menyusui bulan Syawal ini sampai Ramadan berikutnya yang mana Arka masih belum sampai 2 tahun tetap menyusui, berarti kan sudah dikenakan apa namanya? Kodok saja tanpa fidyah karena di situ ada uzur masih dalam tahap menyusui. Maka berikutnya ketika sudah leha-leha maka disitulah dikenakan fidyah. Tenang Mbak Vita ya. Nah, ini sudah persiapan ya karena sudah semester akhir ya. Ya mungkin bisa nanti ya tipsnya itu ada sebagian teman saya yang manjurlah dengan rendaman kurma itu. Ingat hitungan ganjil. Ini bagi-bagi tips ya. Akhirnya setidaknya kita pernah lah ya mendengar pengalaman dari ustazah sendiri. Mungkin kalian yang punya adik pernah juga pasti melihat kan gimana perjuangan orang tuanya ketika masih hamil sama ketika menyusui. Kalian sendiri pasti yang punya adik atau punya ponakan yang nutut ya ketika di rumah pasti tahu gimana orang tua kita ketika hamil sama ketika menyusui. Memang repot ya, repot, rempong, dandan aja nggak sempet. Iya, bahkan kadang katanya mau mandi saja susah. Karena dikit-dikit, apalagi yang anaknya itu murni minum ASI. Jadi nggak anu yang lain. Jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kemana-mana. Kemana-mana harus bawa anak, kemana-mana harus bawa anak selama berapa lama dia nyusu tanpa tanpa makan yang lain. Jadi memang ribet
memang wahnan ala wahnin memang perempuan itu. Mungkin begitu ya Mbak Vita ya. Sudah ya. Sudah. Mungkin yang lain pertanyaannya bisa menyusul ya. Yang lain pertanyaan bisa menyusul langsung menghubungi Kerutan Nurul Afkar. Saya tutup untuk yang kedua kalinya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sudah ditutup untuk yang kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ya, mari kita tutup majelis kita dengan pembacaan suratul As dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil